just an engineer. CIA Black Ops. Hey yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan Bang Ceplok di sini yang selalu ada untuk menghibur kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film action yang pastinya keren dan paten yang berjudul Erased. Film ini dibintangi oleh Aaron Eckhart, Liana Liberato, Olga Kurilenko, dan dirilis pada tahun 2012. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan pencurian sebuah tabung rahasia yang berada di sebuah fasilitas CIA dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Barang curian itu terus dioper sampai tiba di tangan seseorang yang bernama Derek Kohler. Derek kemudian memeriksa tabung itu yang ternyata masih terkunci dan memiliki sistem pengamanan tingkat tinggi. Scene selanjutnya beralih ke markas CIA di Langley, di mana kita diperkenalkan dengan seorang agen cantik bernama Anne Brand yang sedang mencoba untuk menelpon Derek, tapi Derek nggak mau menerima teleponnya. Kita berpindah ke kota Antwerpen, di mana kita diperkenalkan pada karakter utama film ini yang bernama Ben Logan. Dan seperti biasanya, Ben sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja sementara putrinya yang bernama Amy juga bersiap untuk pergi kuliah. Sebelum pergi, Amy mengingatkan ayahnya untuk datang ke acara malam penghargaan di kampusnya. Ben bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Hellgate Group yang bergerak di bidang sistem keamanan. Saat sedang mencoba sebuah perangkat keamanan, asisten Ben menemukan sebuah keanehan di mana perusahaan Hellgate tidak memiliki paten atas perangkat keamanan yang sedang mereka coba. Tapi mereka tidak bisa membahas lebih dalam karena saat itu Ben harus segera melakukan presentasi. Ternyata orang yang hadir untuk melihat presentasi itu adalah Derek, dan Ben ditugaskan untuk mencari kelemahan dari sebuah perangkat keamanan. Di sana, Ben berhasil memecahkan semua kelemahan sistem keamanan yang dimiliki perusahaan Hellgate saat ini, termasuk yang paling sulit diantaranya dengan menggunakan pemindai mata. Ben juga berhasil menerobosnya. Derek terlihat sangat senang dan menyuruh Ben untuk segera mengirim laporan pekerjaannya. Karena sudah malam, Floyd mengingatkan Ben untuk segera pulang. Sebelum pulang, Ben sempat menitipkan sebuah dokumen pada security kantor yang bernama Walter. Sementara itu di kampusnya, diperlihatkan Amy yang berhasil meraih penghargaan terbaik dalam sebuah kategori foto. Namun sampai saat itu, Ben belum juga hadir untuk menemani. Dan beberapa waktu kemudian barulah Ben datang untuk menjemput Amy yang sedang bermain bersama temannya yang bernama Nabil. Esok paginya, Ben mengajak Amy untuk mampir ke kantornya untuk mengambil sebuah kiriman. Tapi saat baru saja sampai, Ben tidak menemukan apapun di kantor itu. Semua ruangan telah kosong, seperti tidak pernah ada yang mengisinya yang membuat Ben sampai keheranan melihat semuanya. Semua nomor kantor dan rekan-rekan kerjanya juga sudah tidak aktif. Selanjutnya, Ben memutuskan untuk pergi ke kantor pusat Hellgate yang berada di Brussels untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. Sampai di resepsionis, Ben meminta untuk bertemu dengan Derek, namun nama Derek tidak ditemukan dalam database perusahaan. Salah satu manajer di sana pun menyangkal bahwa mereka pernah membuat sebuah perusahaan di bidang sistem keamanan, dan memang mereka tidak pernah punya karyawan yang bernama Derek Kohler. Ben juga menjelaskan kalau sekitar 3 bulan yang lalu, dirinya didatangi oleh sebuah korporasi yang mengaku dari Hellgate Group yang berencana untuk membuka sebuah cabang yang bergerak dalam sistem keamanan. Namun, Pak Manajer masih menyangkalnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendatangi calon karyawan karena perekrutan dilakukan secara langsung. Dan sebagai senjata akhir, Ben mencoba untuk memperlihatkan semua email yang ada di ponselnya. Tapi sayangnya, semua datanya telah hilang termasuk transaksi pembayaran gajinya beberapa bulan terakhir. Saat Ben sedang berada di bank, Floyd tiba-tiba muncul dan langsung mengancamnya dengan sebuah senjata. Floyd tidak mengatakan apapun dan hanya menyuruh Ben untuk tetap menyetir. Di sebuah jalan, Ben menekan rem secara mendadak yang menyebabkan Floyd terlempar hingga terjadinya perkelahian di dalam mobil sampai mengakibatkan mobil itu terbalik.
Floyd berusaha untuk menembak Amy, tapi untunglah ada Ben yang bergerak cepat menghabisi nyawa Floyd serta mengambil sebuah kunci dan uang di sakunya. Ben dan Amy segera kabur karena polisi telah datang ke sana. Setelah mengobati lukanya, Ben dan Amy pergi ke stasiun Antwerp Pen Central untuk mencari loker dari kunci yang diambilnya di saku Floyd. Mereka harus mengendap-endap karena polisi sudah mulai mencari-cari keberadaan mereka. Setelah berhasil menemukan sebuah dokumen, Ben dan Amy segera kabur dari tempat itu. Setelah diperiksa, dokumen-dokumen itu ternyata berisi foto semua rekan kerja Ben di Hallgate. Berdasarkan data tersebut, Ben mencoba untuk mendatangi sebuah rumah sakit terdekat dari lokasi tempat tinggal rekan-rekan kerjanya itu. Dan ternyata, semua rekan kerja Ben telah tewas dengan kondisi yang dibuat seperti bukan pembunuhan. Dan satu fakta lagi adalah, semua rekan kerja Ben merupakan para imigran gelap. Tak lama kemudian Walter yang merupakan security di kantornya Ben datang untuk mencarinya ke rumah sakit itu. Walter langsung menembak saat melihat keberadaan Ben dan Amy. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Ben berhasil membunuh Walter setelah berkelahi dengannya. Amy juga terkena tembakan Walter di bagian lengannya, tapi untunglah hanya luka ringan saja. Mereka segera menyelamatkan diri karena telah banyak polisi yang mengejar. Ben kemudian pergi ke sebuah restoran dan memakai toiletnya untuk mengobati luka di lengan Amy. Di sanalah Ben akhirnya menceritakan bahwa dia adalah seorang agen CIA. Kita kembali ke markas CIA, di mana sedang diadakan rapat yang juga ikut dihadiri oleh Anna. Di sana mereka membahas tentang dua orang agen yaitu Floyd dan Walter yang telah tewas saat melakukan pengejaran terhadap Ben. Dan kebetulan, Ben adalah anak buahnya Anna. Anna mencoba untuk membela diri dengan mengatakan bahwa Ben telah dinonaktifkan sejak 6 bulan terakhir karena sering tidak mematuhi perintah. Dan sejak saat itu, Anna tidak pernah lagi berhubungan dengan Ben. Kemudian diperlihatkan sebuah rekaman kejadian pencurian dokumen rahasia di dalam tempat penyimpanan CIA oleh seseorang yang bisa menerobos sistem keamanan paling mutakhir saat ini. Di dalam tabung itu berisi sebuah dokumen rahasia yang terkait dengan tenggelamnya sebuah kapal milik perusahaan Hallgate pada kejadian sekitar 6 bulan yang lalu. Di kapal itu, Hallgate menyelundupkan senjata ilegal yang akan mereka jual untuk mengacaukan keamanan negara demi profit mereka sendiri. Semua bukti-bukti manifestasi kapal tersimpan di dalam tabung yang dicuri tersebut, dan Anna diperintahkan untuk segera mencari Ben untuk mendapatkan informasi. Setelah itu, Anna segera menelpon Derek untuk mencari informasi keberadaan Ben. Di sisi lain, Derek sendiri tampak berhasil untuk membuka tabung hasil pencurian dari markas CIA dengan ilmu yang diberikan oleh Ben. Derek marah karena merasa dikhianati oleh Anna. Dan karena hal itu, Anna memutuskan untuk langsung datang ke Brussels. Kita kembali beralih ke Ben dan Amy yang sedang meminta bantuan temannya yang bernama Nabil agar mereka mendapat tempat untuk menginap pada malam itu. Nabil mengenalkan Ben dan Amy pada seorang kakaknya yang bernama Karim, yang bersedia untuk membantu mereka. Ben dan Amy lalu dibawa ke sebuah apartemen warga untuk menginap di sana untuk beberapa waktu. Anna yang telah sampai di Brussels langsung melihat posisi tabung yang telah dicuri dari tempat penyimpanan CIA. Para anggota CIA mengira bahwa Ben adalah pelaku pencurian tersebut. Anna berjanji pada atasannya untuk segera menemukan keberadaan Ben yang menghilang bersama putrinya. Beberapa saat kemudian, Anna pergi menemui Breimer yang merupakan salah satu perwakilan perusahaan Hallgate. Di sana Breimer menjelaskan bahwa semua pembunuhan ini dilakukan karena Ben akan mencari tahu tentang paten produknya. Perusahaan Hallgate takut dengan hal itu sehingga para eksekutifnya memutuskan untuk membunuh semua karyawan beserta Ben sendiri. Anna pun mulai cemas karena dia sendiri ada keterlibatan dengan perusahaan Hallgate. Jika Hallgate jatuh, maka otomatis Anna juga ikut jatuh. Breimer menyuruh Anna untuk mencari Derek, sementara untuk menangani Ben, Breimer telah mengirimkan seorang pembunuh bayaran untuk mengejarnya. Lalu scene beralih ke seorang bapak-bapak pembunuh bayaran perusahaan Hallgate, yang baru saja datang dan memeriksa beberapa file yang terkait dengan Ben, beserta orang-orang yang dekat dengannya saat ini. Lalu si bapak ini langsung beraksi dengan mendatangi rumah Karim yang merupakan abang si Nabil temannya Amy. Sedangkan di sebuah warnet, Ben dan Amy tampak sedang berusaha untuk mencari nomor paten dari produk yang diuji cobanya di kantornya. Dan ternyata memang benar bahwa produk itu bukanlah milik perusahaan Hallgate, melainkan produk keamanan di bawah naungan CIA. Dan kantor operasional yang dipakai Ben selama ini hanyalah kantor yang disewa untuk sementara waktu. Who do you think you are, Sherlock Holmes?
Balik lagi ke rumah Karim, di mana Nabil yang baru saja pulang langsung syok saat melihat abangnya yang telah tewas terbaring di lantai. Ben mulai melacak orang yang menyewakan kantor tempatnya pernah bekerja dan hal itu membawanya pada Derek Kohler. Jadi sejauh ini, Derek adalah orang yang sengaja memperalat Ben untuk bekerja padanya dan membuat perusahaan Hellgate palsu agar dapat menembus sistem keamanan CIA dan menghilangkan barang bukti terkait penggelapan senjata yang dilakukan oleh perusahaan Hellgate. Gitu kurang lebih ya guys. Ben segera memburu Derek setelah mendapatkan informasi bahwa ia sedang menginap di sebuah hotel. Sementara itu, Amy yang mengawasi dari lobi segera memberitahukan Ben saat melihat kedatangan Anna dan beberapa orang agen lainnya. Karena posisinya telah terdesak, Derek akhirnya malah memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol yang diacukan Ben padanya. Setelah itu, Ben segera kabur untuk menghindari Anna dengan membawa tabung yang berada di tangan Derek. Amy menjadi kesal dengan ayahnya karena baru saja mengetahui bahwa Ben sebenarnya adalah seorang anggota Black Ops CIA yang merupakan mesin pembunuh. Ben sengaja merahasiakannya pada Amy karena nggak ingin putrinya itu mengetahui bahwa dia seorang pembunuh. Dan karena kekesalannya, Amy malah pergi untuk meninggalkan Ben sendirian. Amy! Setelah itu, Amy kembali ke apartemen tempat dia menumpang. Namun tak lama, si bapak-bapak yang merupakan pembunuh bayaran juga muncul di sana. Ben juga datang ke sana saat kondisi tempat itu telah ramai dan menemukan jasad pemilik rumah yang telah tewas. Sementara itu, Amy nggak jelas di mana keberadaannya. Dan kemudian bersama Nabil, Ben pergi untuk menyusun sebuah rencana. Dari dokumen yang terdapat di tabung itu, jelaslah semua fakta bahwa Hellgate memang menyelundupkan persenjataan di dalam kapal kargo mereka. Dan dari nama-nama orang yang bergabung dengan perusahaan Hellgate, nama Anna juga terdapat di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Anna juga terlibat di dalam kasus ini. Kemudian Ben langsung menghubungi Anna untuk mengajaknya bertemu secara pribadi. Di dalam kereta itu, Ben sempat menyinggung tentang keterlibatan Anna bersama grup Hellgate. Ben juga menyampaikan sebuah pesan pada Anna untuk disampaikan pada bosnya agar kembali menyerahkan Amy atau bosnya yang bernama James Hellgate akan mati. Selanjutnya, Ben mulai merakit beberapa alat yang dipersiapkannya untuk menemui pimpinan Hellgate nantinya. Dan kebetulan pada saat itu, di berita diperlihatkan James Hellgate yang datang ke Belgia untuk menyelesaikan sebuah masalah gugatan kasus perdata terhadap perusahaannya. Saat telah selesai sidang, Ben tiba-tiba muncul dan langsung memberikan sebuah ponsel pada James Hellgate. James pun langsung memberikan ponsel tersebut pada Brymer yang ternyata Ben mengajaknya untuk segera bertemu dan melakukan sebuah pertukaran barang bukti dengan Amy putrinya. Brymer mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Ben, namun semua sia-sia karena Ben dapat dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Sampai di tempat pertemuan, Ben langsung mempersiapkan koper berisi bom yang akan digunakannya untuk menaruh barang bukti dan melakukan pertukaran. Sementara itu di tempat lain, Anna terlihat malah berusaha untuk menyelamatkan Amy dan menyuruhnya kabur. Namun sayangnya, Anna sendiri harus mati di tangan si pembunuh bayaran dan Amy pun tak dapat melarikan diri. Lalu Ben langsung mendatangi James yang telah sampai di tempat pertemuan. Di sana, James langsung memperlihatkan Amy yang sedang berada di tangan si pembunuh bayaran. Dan akhirnya Ben pun dapat kembali bertemu dengan putrinya. Setelah memastikan Anna pergi bersama Nabil yang menjemputnya, barulah Ben mau menyerahkan koper tersebut. James hanya membukanya sedikit untuk memastikan isi koper itu benar-benar merupakan bukti yang mereka cari. Setelah yakin, James langsung membawa koper itu bersamanya ke dalam mobil yang mereka kendarai. Dengan cerdiknya, Ben memberikan selembar kertas yang mana kertas itu masih merupakan bagian dari dokumen bukti yang diberikannya pada James. Si pembunuh bayaran langsung bergegas untuk menyerahkan kertas itu pada James. Dan pada saat James bermaksud untuk menyimpan kertas itu di dalam kopernya, koper itu langsung meledak yang menyebabkan mobilnya hancur beserta si pembunuh bayaran yang belum sempat beranjak dari sana. Dan sampailah kita di akhir cerita, di mana ditampakkan Amy yang sedang bersiap-siap untuk berpisah dengan Nabil dan kembali ke New York untuk menyelamatkan diri. Saat akan berangkat, tiba-tiba Amy melihat Ben yang berlari dari kejauhan untuk kembali menemui putri kesayangannya itu. Dan film pun tamat. Ending yang cukup mengharukan. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa menghibur kalian semua ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.